Sriwijaya pernah menguasai jalur laut paling sibuk di dunia, mengendalikan perdagangan internasional, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Namun, kerajaan sebesar ini runtuh tanpa meninggalkan istana megah atau catatan perang besar. Bagaimana sebuah imperium laut yang ditakuti musuh dan disegani sahabat bisa hilang perlahan dari panggung sejarah? Sebelumnya, bantu like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak hilang. Kebangkitan dari Sungai Musi jauh sebelum nama Sriwijaya dikenal dunia. Wilayah Sumatera bukanlah satu kerajaan besar. Ia adalah mosaik kekuasaan kecil kelompok pemukiman di sepanjang sungai, pelabuhan dagang sederhana, dan komunitas pesisir yang hidup dari arus pasang surut perdagangan. Sungai Musi mengalir tenang, tetapi di balik ketenangannya tersembunyi persaingan, ambisi, dan perebutan pengaruh. Setiap perahu yang melintas membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa kabar, pengaruh budaya, dan peluang kekuasaan. Kapur barus, emas, damar, dan rempah-rempah menjadi komoditas yang membuat wilayah ini dilirik pedagang asing. Namun kekayaan itu belum dikelola oleh satu tangan yang kuat. Belum ada penguasa yang mampu mengendalikan arus perdagangan secara menyeluruh. Disinilah benih Sriwijaya mulai tumbuh. Pada abad ke-7 Masehi, muncul sebuah kekuatan baru di sekitar Palembang. Tidak datang dengan penaklukan brutal atau perang terbuka, melainkan melalui penguasaan jalur air. Sungai Musi dan anak-anak sungainya menjadi urat nadi kehidupan. Siapa yang menguasai sungai, menguasai perdagangan. Dan siapa yang menguasai perdagangan, menguasai kekuasaan. Berbeda dengan kerajaan agraris yang bergantung pada sawah dan tanah luas. Kekuatan baru ini berpikir seperti pelaut. Laut dan sungai bukan penghalang, melainkan jalan raya. Kapal-kapal kecil bergerak cepat, menjalin hubungan, sekaligus menekan lawan. Strategi ini perlahan menggeser keseimbangan kekuasaan di Sumatera bagian selatan. Nama Sriwijaya belum menggema, tetapi pengaruhnya mulai terasa. Prasasti-prasasti batu yang kelak ditemukan memberi petunjuk tentang masa ini. Bahasa Sanskerta digunakan, menandakan hubungan dengan dunia India dan tradisi intelektual yang tinggi. Namun isi pesannya jelas. Ini adalah kerajaan yang sedang membangun legitimasi, kekuasaan, dan wibawa. Sriwijaya tidak sekadar ingin menjadi pelabuhan kaya. Ia ingin menjadi pusat. Para pemimpin awal Sriwijaya memahami satu hal penting. Perdagangan tidak bisa dipaksakan hanya dengan kekuatan senjata. Ia butuh stabilitas, kepercayaan, dan jaringan. Maka Sriwijaya menawarkan perlindungan bagi kapal-kapal yang singgah. Bajak laut ditekan, jalur pelayaran diamankan, dan pelabuhan dijaga. Pedagang yang datang merasa aman. Dan dari rasa aman itu, ketergantungan mulai terbentuk. Setiap kapal asing yang masuk ke wilayah ini perlahan masuk dalam sistem Sriwijaya. Mereka membayar upeti, mengikuti aturan, dan mengakui kekuasaan lokal. Tanpa sadar, Sriwijaya mulai membangun kerajaan maritim, sebuah bentuk kekuasaan yang tidak bergantung pada tembok istana, tetapi pada kendali laut. Di saat kerajaan-kerajaan lain sibuk mempertahankan wilayah darat, Sriwijaya meluaskan pengaruhnya lewat air. Namun, kebangkitan ini tidak terjadi tanpa gesekan. Penguasa-penguasa lokal yang sebelumnya bebas mulai merasa terancam. Beberapa memilih tunduk, jonglain, dayam-dayam, menunggu kesempatan untuk melawan. Konflik kecil muncul, tetapi Sriwijaya belajar cepat. Setiap tantangan dijadikan pelajaran untuk memperkuat sistemnya. Pelan tapi pasti, kekuasaan Sriwijaya menyebar ke sepanjang pesisir Sumatera dan sekitarnya. Belum ada kisah kejayaan besar, belum ada armada raksasa yang dicatat dunia, tapi fondasinya sedang dibangun. Fondasi dari perdagangan, strategi maritim, dan penguasaan jalur vital. Inilah awal dari sebuah imperium laut. Sriwijaya sedang bangkit, dan dunia belum menyadari apa yang akan datang. Dapunta Hyang dan sumpah kekuasaan Sriwijaya tidak lahir dari kebetulan. Di balik kebangkitannya berdiri satu nama yang tercatat jelas dalam sejarah. Dapunta Hyang. Ia bukan raja yang menunggu takdir. Ia menciptakan kekuasaannya sendiri. Tahun 682 Masehi, prasasti Kedukan Bukit mencatat sebuah peristiwa penting. Dapunta Hyang memimpin sedayatra perjalanan suci yang sesungguhnya adalah ekspedisi politik. Ia bergerak bersama pasukan dan armada sungai, menyusuri jalur air yang menjadi urat nadi Sumatera. Ini bukan perjalanan doa, ini adalah pernyataan kekuasaan. Setiap wilayah yang dilewati menghadapi pilihan keras, bergabung dengan Sriwijaya
atau tersingkir dari jalur perdagangan. Dapunta Hyang tidak menaklukkan dengan perang terbuka, tetapi dengan kendali ekonomi. Sungai dan laut dijadikan senjata utama. Strateginya sederhana, tapi mematikan. Penguasa lokal yang mau tunduk diberi perlindungan dan akses dagang. Yang menolak, perlahan dicekik kapalnya tak aman. Pelabuhannya sepi, pengaruhnya menghilang. Tanpa pertempuran besar, wilayah demi wilayah jatuh ke dalam pengaruh Sriwijaya. Bahasa Sanskerta digunakan dalam prasasti bukan tanpa alasan. Itu adalah bahasa kekuasaan internasional. Pesannya tegas, Sriwijaya bukan kerajaan kecil, melainkan kekuatan yang siap diakui dunia. Di tangan Dapunta Hyang, Sriwijaya membangun sistem baru kerajaan maritim. Tidak bergantung pada istana megah atau tembok tinggi, tetapi pada kesetiaan pelabuhan dan kendali jalur air. Cepat, fleksibel, dan sulit dilawan. Namun ekspansi selalu meninggalkan bekas. Di balik sumpah setia, tersimpan ketakutan dan dendam. Tidak semua tunduk dengan ikhlas. Beberapa hanya menunggu waktu. Dapunta Hyang menyadari itu. Maka kekuasaan dibungkus dengan legitimasi spiritual. Sriwijaya bukan sekadar kuat, tapi dianggap sah. Dalam waktu singkat, Sriwijaya menjelma dari kekuatan lokal menjadi pengendali Sumatera bagian selatan. Nama Dapunta Hyang dan Sriwijaya menyatu sebagai simbol awal Imperium Laut. Dan tanpa disadari, dunia luar mulai memperhatikan. Penguasa Selat Malaka. Kekuasaan Sriwijaya mencapai titik krusial saat mereka menguasai satu jalur yang menentukan nasib dunia perdagangan, Selat Malaka. Jalur sempit ini bukan sekadar laut, melainkan pintu gerbang antara timur dan barat. Siapa yang menguasainya? Menguasai arus kekayaan. Sriwijaya bergerak cepat dan cerdas. Mereka tidak membangun armada raksasa untuk perang terbuka. Sebaliknya, mereka menguasai titik-titik kunci, pelabuhan singgah, muara sungai, dan selat sempit yang tak bisa dihindari kapal asing. Setiap kapal yang melintas harus singgah, dan setiap singgah berarti tunduk pada aturan Sriwijaya. Ini bukan penaklukan dengan pedang. Ini penaklukan dengan sistem. Pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok mulai bergantung pada Sriwijaya. Mereka membutuhkan perlindungan dari bajak laut, perbekalan, dan kepastian jalur aman. Sriwijaya menawarkan semuanya dengan satu syarat, pengakuan kekuasaan. Perlahan, ketergantungan berubah menjadi kendali. Upeti mengalir, pelabuhan hidup, dan Sriwijaya menjelma menjadi pengatur lalu lintas perdagangan internasional. Tanpa perlu menutup selat, mereka tetap menguasainya. Kapal yang menolak aturan akan menghadapi risiko besar diserang, dirampok, atau diisolasi dari jaringan dagang. Tak butuh waktu lama hingga nama Sriwijaya terdengar jauh keluar Nusantara. Catatan asing mulai menyebutnya sebagai kekuatan laut yang stabil dan berwibawa. Bukan kerajaan brutal, tetapi penguasa jalur dagang yang tak tergantikan. Sriwijaya bukan hanya kuat karena militernya, melainkan karena semua orang membutuhkannya. Namun, kejayaan ini membawa masalah baru. Dengan menguasai Selat Malaka, Sriwijaya secara tidak langsung menciptakan musuh. Kerajaan-kerajaan lain mulai merasa terjepit. Jalur dagang yang dulu bebas, kini dikendalikan satu kekuatan. Ketergantungan berubah menjadi kecurigaan. Di dalam wilayah Sriwijaya sendiri, kekayaan yang mengalir menciptakan kesenjangan. Pelabuhan besar semakin makmur. Wilayah pinggiran mulai resah. Sriwijaya berdiri di puncak kejayaan awalnya tinggi, kaya, dan sangat terlihat. Dan di dunia perdagangan, terlihat berarti terancam. Selat Malaka kini berada di bawah kendali Sriwijaya. Tapi, penguasaan ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kejayaan yang akan mengangkat Sriwijaya ke puncak sekaligus menarik perhatian musuh-musuh besar. Negeri ilmu pengetahuan di tengah kekuasaan laut dan kekayaan perdagangan, Sriwijaya membangun kekuatan yang jarang disadari lawan-lawannya. Pengetahuan. Ketika kerajaan lain sibuk mengumpulkan upeti, Sriwijaya mengumpulkan ilmu dan pengaruh budaya. Pelabuhan Sriwijaya bukan hanya tempat bongkar muat barang. Ia menjadi tempat bertemunya gagasan. Pendeta, pelajar, dan cendekiawan dari berbagai negeri singgah, belajar, dan tinggal. Sriwijaya menjelma menjadi pusat studi Buddha Mahayana terbesar di Asia Tenggara. Catatan pendeta Tiongkok, Ising, memberi gambaran jelas. Ia menyebut Sriwijaya sebagai tempat yang wajib disinggahi sebelum belajar ke India. Di sini, bahasa Sanskerta dipelajari, kitab diterjemahkan, dan ajaran agama disebarkan. Ini bukan kerajaan pinggiran.
Ini pusat intelektual internasional. Kekuasaan Sriwijaya kini punya wajah baru. Dengan ilmu dan agama, Sriwijaya memperkuat legitimasi politiknya. Kekuasaan tidak hanya ditopang oleh armada dan perdagangan, tetapi juga oleh wibawa spiritual. Penguasa Sriwijaya tampil sebagai pelindung agama dan pengetahuan, bukan sekadar pengendali ekonomi. Strategi ini sangat efektif. Wilayah bawahan tidak hanya tunduk karena takut, tetapi juga karena merasa menjadi bagian dari pusat peradaban. Sriwijaya menawarkan identitas bersama sebuah tatanan yang lebih tinggi dari sekadar hubungan dagang. Namun, ketenangan ini menyimpan bahaya. Semakin besar pengaruh Sriwijaya, semakin besar pula kecemburuan dan kecurigaan. Kekuasaan yang mengendalikan perdagangan dan ilmu dianggap terlalu kuat. Bagi sebagian pihak, Sriwijaya bukan lagi mitra, melainkan ancaman. Di balik aula belajar dan wihara, dunia luar mulai bergerak. Kekuatan asing mengamati, mencatat, dan menunggu kesempatan. Sriwijaya berada di puncak kehormatan, tetapi juga tepat di bawah bayang-bayang konflik besar. Ilmu pengetahuan telah mengangkat Sriwijaya tinggi, namun sejarah selalu menuntut harga dari setiap kejayaan. Kekayaan yang mengundang iri kekayaan Sriwijaya tidak lagi bisa disembunyikan. Selat Malaka berada di bawah kendalinya, pelabuhan-pelabuhan makmur, dan upeti mengalir tanpa henti. Sriwijaya berdiri sebagai pengatur perdagangan internasional di Asia Tenggara. Namun di dunia kekuasaan, kekayaan selalu mengundang dua hal: ketergantungan dan iri hati. Kerajaan-kerajaan lain mulai merasakan dampaknya. Jalur dagang yang dulu bebas, kini harus melewati aturan Sriwijaya. Pedagang asing memang mendapat perlindungan, tetapi penguasa lain melihatnya sebagai bentuk dominasi. Sriwijaya tidak lagi dianggap sekadar mitra dagang, melainkan penghalang. Di Jawa, kekuatan-kekuatan baru mulai tumbuh. Kerajaan agraris yang sebelumnya terfokus ke darat perlahan melirik laut. Mereka menyadari satu fakta penting. Selama Selat Malaka dikuasai Sriwijaya, mereka tidak akan pernah menjadi penguasa sejati perdagangan. Ketegangan mulai terasa, meski belum meledak. Di dalam wilayah Sriwijaya sendiri, kekayaan menciptakan ketimpangan, pelabuhan besar semakin makmur, sementara daerah pinggiran mulai merasa terabaikan. Kesetiaan yang dulu dibangun atas dasar keuntungan, perlahan berubah menjadi tuntutan. Sriwijaya mulai terlalu besar untuk dikendalikan dengan cara lama. Armada diperkuat, pengawasan diperketat, dan kontrol diperkeras. Langkah ini menjaga stabilitas, tetapi juga memicu ketidakpuasan. Kekuasaan yang dulu fleksibel mulai terasa menekan. Sementara itu, dari seberang laut, mata-mata dan utusan asing datang silih berganti. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi mempelajari kelemahan. Sriwijaya disegani, namun juga diamati dengan cermat. Kejayaan telah mencapai puncaknya, dan seperti semua puncak dalam sejarah, di sanalah angin paling kencang bertiup. Sriwijaya mungkin masih terlihat tak tergoyahkan, tetapi fondasi kekuasaannya mulai diuji dari dalam dan dari luar. Kekayaan yang mengangkat Sriwijaya kini perlahan berubah menjadi beban. Serangan dari selatan Sriwijaya terbiasa menjadi penguasa laut selama berabad-abad. Mereka mengendalikan jalur dagang tanpa tantangan berarti. Namun dari selatan India, muncul kekuatan yang tidak bisa diatur dengan sistem upeti atau diplomasi. Kerajaan Chola berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Chola datang bukan untuk berdagang, melainkan menyerang. Pada abad ke-11, armada Chola menyeberangi Samudra Hindia. Serangan mereka cepat, terarah, dan mengejutkan. Pelabuhan-pelabuhan penting Sriwijaya diserang hampir bersamaan. Ini bukan pertempuran kecil. Ini adalah pesan keras. Sriwijaya tidak siap menghadapi musuh sejauh itu. Selama ini, kekuatan Sriwijaya bergantung pada kendali jalur dan jaringan. Tapi Chola tidak tunduk pada aturan perdagangan. Mereka menghantam langsung pusat-pusat kekuasaan, merusak armada, dan melumpuhkan pertahanan. Kejutan berubah menjadi kepanikan. Beberapa wilayah bawahan mulai goyah. Jika Sriwijaya bisa diserang sejauh ini, maka kekuasaannya tidak lagi mutlak. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi mulai retak. Meski Sriwijaya tidak runtuh seketika, luka yang ditinggalkan sangat dalam. Armada rusak, jalur terganggu, dan wibawa tercoreng. Dunia perdagangan yang dulu tunduk, kini mulai mempertanyakan dominasi Sriwijaya. Ini adalah titik balik. Serangan Chola membuka mata banyak pihak. Sriwijaya bisa disakiti, dan ketika sebuah imperium laut kehilangan aura tak terkalahkan, kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu.
Sriwijaya masih berdiri, tetapi tidak lagi sama. Sejak saat itu, kekuasaan yang dibangun selama ratusan tahun mulai bergerak menuju fase paling berbahaya, fase kemunduran. Retaknya kekuasaan serangan kerajaan Chola tidak menghancurkan Sriwijaya dalam satu malam. Namun, dampaknya jauh lebih berbahaya. Ia merusak sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utama Sriwijaya. Kepercayaan wilayah-wilayah bawahan mulai bertanya, jika Sriwijaya bisa diserang sejauh itu, seberapa kuat perlindungannya sebenarnya? Pertanyaan ini menyebar cepat, terutama di daerah pesisir yang bergantung pada keamanan laut. Satu persatu, kesetiaan mulai goyah. Beberapa pelabuhan memilih mengurangi keterikatan. Upeti diperlambat, aturan mulai diabaikan. Sriwijaya masih diakui, tetapi tidak lagi ditaati sepenuhnya. Kekuasaan yang dulu lentur, kini harus ditegakkan dengan tekanan. Masalah datang dari dalam. Kekayaan yang dulu menyatukan, kini memicu persaingan elit. Perebutan pengaruh antar penguasa lokal semakin tajam. Sriwijaya tidak lagi menghadapi musuh tunggal, melainkan banyak kepentingan yang saling bertabrakan. Di saat yang sama, jalur perdagangan mulai mencari alternatif. Pedagang asing tidak lagi bergantung penuh pada Sriwijaya. Mereka mencari pelabuhan lain yang lebih aman dan stabil. Perlahan, arus kekayaan mulai menyusut. Sriwijaya terjebak dalam lingkaran berbahaya. Untuk mempertahankan kendali, pengawasan diperketat. Namun langkah ini justru mempercepat perlawanan diam-diam. Kekuasaan yang dulu diterima kini terasa memaksa. Di luar wilayah Sriwijaya, kekuatan baru menguat. Jawa mulai memainkan peran lebih besar di jalur laut. Mereka belajar dari sistem Sriwijaya dan bersiap menggantikannya. Sriwijaya masih berdiri sebagai nama besar, tapi di balik itu, struktur kekuasaannya telah retak. Dan dalam sejarah, keruntuhan jarang datang dari satu pukulan. Ia datang perlahan, melalui kehilangan demi kehilangan. Bayang-bayang Jawa saat kekuasaan Sriwijaya melemah, satu kekuatan justru tumbuh dengan cepat. Jawa Karajan di Jawa tidak lagi hanya memandang laut sebagai pelengkap, melainkan sebagai sumber kekuasaan utama. Mereka belajar dari Sriwijaya. Jalur dagang mulai dialihkan. Pelabuhan-pelabuhan baru muncul dan menawarkan keamanan serta keuntungan yang lebih stabil. Pedagang asing yang dulu sepenuhnya bergantung pada Sriwijaya, kini memiliki pilihan lain. Dominasi Sriwijaya perlahan tergerus. Kerajaan Singhasari dan kelak Majapahit mulai memperluas pengaruh maritim. Armada mereka tidak hanya kuat, tetapi didukung oleh kekuasaan darat yang stabil. Ini kombinasi yang belum pernah dihadapi Sriwijaya sebelumnya. Sriwijaya masih ada, tetapi bukan lagi pusat. Wilayah-wilayah bekas bawahan melihat perubahan ini sebagai kesempatan. Mereka tidak harus memberontak secara terbuka, cukup dengan mengalihkan kesetiaan dan jalur dagang. Kekuasaan Sriwijaya melemah tanpa perlu perang besar. Inilah klimaks yang sunyi. Tidak ada satu pertempuran penentu. Tidak ada kota yang jatuh dengan dramatis. Yang ada adalah pergeseran perlahan, dan itulah yang paling mematikan bagi sebuah imperium laut. Nama Sriwijaya mulai jarang disebut dalam catatan asing. Sebaliknya, nama-nama dari Jawa semakin sering muncul. Dunia perdagangan telah memilih pusat barunya. Sriwijaya pernah menguasai laut. Kini, laut memilih penguasa lain. Nama besar yang dilupakan Sriwijaya tidak runtuh dengan suara dentuman. Tidak ada istana yang terbakar. Tidak ada raja terakhir yang tercatat gugur di medan perang. Keruntuhannya justru datang dalam keheningan. Nama Sriwijaya perlahan menghilang dari catatan asing. Pedagang yang dulu singgah kini melewati jalur lain. Pelabuhan yang pernah ramai berubah menjadi sunyi. Kekuasaan Sriwijaya masih ada, tetapi tanpa pengaruh nyata. Ia hidup sebagai bayangan dari kejayaannya sendiri. Wilayah-wilayah bekas bawahan telah memilih jalan masing-masing. Tidak lagi ada pusat tunggal yang mengikat mereka. Sriwijaya tidak ditumbangkannya, ditinggalkan. Perubahan zaman menjadi lawan yang tak bisa dilawan. Jalur perdagangan global bergeser, pusat kekuatan maritim berpindah, dan sistem yang dulu efektif kini usang. Sriwijaya dibangun untuk satu dunia, tetapi dunia itu telah berubah. Di dalam negeri, identitas sebagai penguasa laut perlahan memudar. Generasi baru tumbuh tanpa ingatan akan kejayaan lama. Sriwijaya tidak lagi menjadi rujukan, hanya nama yang tersisa dalam batu dan cerita. Namun sejarah tidak sepenuhnya melupakan. Jejak Sriwijaya tetap ada dalam bahasa, tradisi pelayaran, dan struktur kekuasaan maritim Nusantara. Meski tidak lagi berkuasa, pengaruhnya masih terasa meski samar. Sriwijaya telah kehilangan segalanya,
kecuali satu hal: warisan. Dan warisan itulah yang akan menentukan bagaimana kita memandang Sriwijaya hari ini, bukan sebagai kerajaan yang hilang, tetapi sebagai fondasi. Sriwijaya mungkin telah lama runtuh, tetapi pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak meninggalkan istana megah atau monumen raksasa. Warisannya jauh lebih halus dan justru lebih bertahan lama. Sriwijaya mengajarkan Nusantara cara memandang laut. Sebelum Sriwijaya, laut hanyalah pemisah antar pulau. Setelahnya, laut menjadi penghubung, sumber kekuatan, dan ruang kekuasaan. Konsep ini diwarisi oleh kerajaan-kerajaan besar setelahnya, dari Singhasari hingga Majapahit. Model kekuasaan maritim Sriwijaya membentuk pola yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Kendali jalur perdagangan, perlindungan pelayaran, dan diplomasi laut menjadi fondasi kekuatan regional. Sriwijaya adalah pelopornya. Lebih dari itu, Sriwijaya juga meninggalkan warisan intelektual. Sebagai pusat ilmu dan agama, ia menjadikan Nusantara bagian dari jaringan pengetahuan dunia. Identitas Indonesia sebagai wilayah terbuka dan kosmopolitan lahir dari masa ini. Keruntuhan Sriwijaya bukanlah kegagalan semata. Ia adalah pelajaran. Kekuasaan yang bergantung pada satu sistem harus terus beradaptasi. Ketika dunia berubah dan Sriwijaya gagal menyesuaikan diri, kejayaan pun memudar. Namun tanpa Sriwijaya, sejarah Nusantara tidak akan pernah sama. Hari ini, nama Sriwijaya mungkin hanya dikenal lewat buku dan prasasti. Tetapi setiap kapal yang melintas, setiap jalur laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia membawa jejak warisannya. Sriwijaya telah pergi, namun sebagai imperium laut, ia tidak pernah benar-benar hilang.